Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Normaningsih SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Pugaan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 6309 20000562. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 di SMK Negeri 1 Pugaan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Lengkap. Oh iya, lengkap semuanya ya? Ya. Kita lanjut aja. Oke, anak-anak ibu silakan dicek dulu lantainya. Apakah sudah bersih? Bersih? Bersih. Kaki mejanya kemudian dicek. Apakah ada sampah? Kalau ada dibuang dulu, keluar sebentar. Udah bersih? Bersih. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini lancar, mendapat keberkahan, dan materi ini suatu saat bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin. Mujibur Rahman, silakan pimpin doanya. Kali ini ibu ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah
mewaris. Materi ini sangat penting untuk kalian. Itu alasannya kenapa materi ini dianggap di tingkat SLTA kelas 12. Karena kalian dianggap dewasa dan akan terjun ke masyarakat. Ya. Saking pentingnya materi ini, tak jarang ya seorang anak tega membunuh orang tuanya, membunuh saudaranya hanya karena tidak merasa. Makanya perhatikan materi ini benar-benar, pahami benar-benar. Oke, agar kalian lebih terarah, lebih enak belajarnya, Ibu akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat atau mampu menjelaskan pengertian hukum mewaris dalam Islam. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan. Nah, 2 poin ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Siapa yang ingat materi kita minggu kemarin? Pernikahan, Bu. Pernikahan, oke? Pernikahan dalam Islam, Bu. Pernikahan dalam betul. Minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang pernikahan dalam Islam dan materi itu sudah dibahas tuntas. Alhamdulillahnya kalian sudah memahami semua. Itu terbukti lewat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan dan semuanya mampu menjawabnya dengan baik. Oke. Sebelum kita ke materi, Ibu ada pertanyaan dulu nih. Kira-kira apa yang akan terjadi jika harta warisan itu tidak dibagi dengan adil di keluarga? Silakan sih. Terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Apalagi? Bu, Ya? terjadinya permusuhan antara keluarga. Terjadinya permusuhan antar keluarga. Betul. Jika harta warisan itu tidak dibagi dengan adil, maka akan menimbulkan sebuah konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ini yang ditakutkan. Makanya materi ini sangat riskan ya. Kemudian rasa ketidakpuasan dan kecemburuan itu bisa menyebabkan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Harta jadi terbengkalai dan juga kehilangan nilai keluarga. Keluarga yang tadinya harmonis malah berubah menjadi tidak harmonis lagi. Laki-laki punya tanggung jawab ketika ingin melamar seorang perempuan. Tanggung jawabnya apa? Dia harus membayar mahar. Nah, itu dianggap makanya bagiannya lebih banyak dan dia punya tanggung jawab yang besar dalam keluarganya. Kalau ada anggota keluarganya yang mendapat masalah, maka yang diharapkan membantu lebih ini adalah laki-laki. Oke. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu. Silakan direndahkan dulu kedua tangannya, lehernya, belakang, atas. Kemudian yang arah sini coba menghadap ke depan dulu. Yang di depan ibu ke arah sana, dan yang di samping ibu ke arah belakang. Oke. Silakan letakkan tangannya ke bawah. Oke, kedua tangannya lagi. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Kita ke materi dulu. Ibu mau membahas tentang materi warisan ini dulu. Oke. Kita masuk ke materi hukum pewarisan Islam. Hukum pewarisan Islam adalah sistem yang terstruktur untuk mengatur pembagian harta warisan dengan prinsip-prinsip yang dirancang untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Kemudian ini yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam pembagian harta warisan. Yang pertama, keadilan. Setiap ahli waris
menerima bagian yang adil sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang namanya keturunan ya, keturunan langsung dari pewaris, yang penting anak kandung, saudara, jadi dia mendapat hak. Dan ini sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kesejahteraan. Jadi prinsip yang kedua adalah kesejahteraan. Yang mana sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa ahli waris mendapatkan hak-hak mereka dan melindungi dari kesulitan finansial. Jadi pembagian warisan ini biar anak-anaknya mendapat kesejahteraan. Kemudian keluarga. Hukum warisan Islam memperkuat ikatan keluarga dengan mengatur hak-hak dari anggota keluarga. Oke, next. Ini yang menjadi ketentuan pembagian warisan. Masalah pembagian warisan itu sudah diatur. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sudah mengatur tentang pembagian harta warisan nih. Allah sudah mengatur jauh-jauh sebelumnya. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Jika dalam pembagian warisan terdapat percakapan, perselisihan dan tidak menemukan titik temu dalam pembagian ini, maka bisa menempuh jalan yang pertama, mediasi. Proses penyelesaian masalah dengan musyawarah. Jadi semua anggota keluarga atau ahli waris ini dikumpulkan semuanya, duduk bersama dan mencari orang yang dianggap mampu yang menengahi dan membagikan harta warisan ini. Kemudian wasit, ini orang yang menengahi, bukan orang yang memimpin jalannya pertandingan, tapi orang yang diminta, yang dipercaya untuk memutuskan bagian dari warisan. Hukum kewarisan Islam diterapkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan seperti KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Sistem ini berperan penting dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat. Sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu pengen bagi kelompok dulu. Ya, kita sepakati aja. Yang di sebelah kiri Ibu, kelompok 1. Ya. Yang di depan Ibu, kelompok 2. Dan yang di samping Ibu, kelompok 3. Oke, gimana enaknya? Apakah kita di lantai atau menggunakan meja? Lantai. Kenapa tidak menggunakan meja? Memang biasanya. Oh, enak ya? Oke. Ya sudah, kalau seperti itu silakan anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan yang Ibu arahkan tadi. Kanton, pensel, dan penghapus silakan dijawab. Kemudian silakan Ibu punya RKPD dan petunjuk dari penugasan yang Ibu lakukan. Silakan perwakilan kelompok 1 ambil RKPD-nya, tugasnya. Silakan. Kelompok 2 silakan diambil. Oke, terima kasih. Kelompok 3 silakan diambil. Kerjakan poin-poinnya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan langsung tanyakan ke Ibu. Kalau sudah paham semuanya, baca dulu petunjuk pengerjaannya. Kalau sudah paham, silakan langsung dikerjakan. Oke. Bikin ini dulu struktur warisannya. Langsung aja deh. Langsung aja, silakan belum.
dikerjakan disiapkan juga ya untuk laporan presentasinya. Oke, pertanyaan-pertanyaannya juga dijawab. Itu yang pertama ada penentuan masalah dan pemahaman proyek. Yang kedua itu membuat tabel bagian warisan, dan yang terakhir membuat medianya. Silakan. Ini apa yang dibikin? Segitiga warisan. Segitiga warisan. Oke, itu berdasarkan apa? Quran surat An-Nisa ayat. Ini mau dibikin apa nantinya? Segitiga warisan. Oke, saya pengen lihat seperti apa jadinya nanti. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 11 sama 176. Ini apa? Ini apa nih? Nomor 1? Belum warisan. Belum warisan. Wow. Dari judulnya menarik sih. Jadi ini bagian-bagian atau orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan ya. Siapkan juga ya untuk presentasi ke depannya. Kalau kelompok 3 bikin apa? Pohon ahli warisan. Hah? Pohon? Warisan. Pohon warisan. Ini kalian bikin pohon? Ya, Bu. Oke. Saya Pak pengen lihat seperti apa. Ada keyboard ya teman-teman? Silakan anak-anak ibu berkomunikasi. Poin-poin yang dikerjakan ya, perhatikan. Identifikasi ahli waris, hitung total bagian ahli waris, kemudian tentukan nilai ya. Oke. Jika ada yang tidak ditanyakan silakan tanyakan aja langsung ke ibu ya. Bikin apa Din? Biasanya, Bu. Biasa. Oke, mulai terbentuk ya kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Bisa sama ini fotonya ini karya bisa dapat apa ini yang kita ya kita mau dibetam ada Oh iya, ya Kayaknya semuanya punya bakat menggambar nih. Kapan terakhir menggambar? Waktu SD, TK. Sekarang bakat kalian tersalurkan. jadi Kalau di sini sudah ditunjuk siapa yang akan ini persentase? udah Bu. Udah, oke. Siapa? Waktu kita tidak banyak ya. Kenal. Ada Oh, anu kita terus. di depan anak-anak ibu. Gimana? 5 menit selesai? 10 menit ya? 10 menit selesai? Bola-bola bahasa. Yang presentasi siap Firman ya? Kita bahas di sini. Nah, Enak ya dengan merek pesikan. Nanti kalau juga kan jorong deh.
Di samping-samping. Samping-samping. Menuju ke dari samping dari samping di Kelompok 3 yang sudah selesai ya? Siapkan presentasinya. Oke, semuanya sudah selesai? ya, Oke. Kelompok 1 sudah? Oke, karena semuanya sudah selesai, minta tolong beres-beres dulu dan siapkan untuk maju ke depan dan tunjuk siapa yang presentasi. Mana kalau satu sudah siap maju ke depan? Ya, silakan dibereskan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil gambaran kami. Di sini kami menggambar pohon warisan, yang dimana di setiap dedaunan ini ada nama-nama anggota keluarga yang berhak mendapat warisan. Mulai dari suami istri atau dari keluarga ibu. Dari keluarga ibu yaitu ada nenek dari ibu, dan saudara sekandung, saudari sekandung, dan anak perempuan. Sedangkan dari keluarga ayah yaitu sepupu laki-laki dari paman seayah, paman sekandung, saudari laki-laki, cucu perempuan, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Dapat dilihat di sini sangat banyak sekali anggota keluarga yang berhak mendapat warisan atau bisa dapat warisan dari keluarga tersebut. itu pohon warisan ya? Kalian dapat bagian-bagian itu dari mana? Quran surah berapa? Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, sama ayat 196. Iya, oke. Jadi itu ya kalian bagi menjadi bentuk pohon keluarga. Asik juga sih. Nah, ditanya ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah teman-teman ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Apabila tidak ada, maka akan kami tutup saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang harta warisan. Dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yaitu membuat poster, dan ini hasil karyanya. Apa namanya itu? Nama poster yang kami buat adalah segitiga warisan. Segitiga warisan. Oke. Mungkin bisa dijelaskan? Di sini ini ada suami atau istri, saudari sekandung ayah yaitu saudari saya, saudara saya, keponakan dari saudara saya, nenek dari saya,
kakek dari ayah, paman sekandung, dan sepupu laki-laki dari paman sekandung. Paman saya ada sepupu laki-laki dari paman saya. Sini ada ibu, saudara sekandung, ada keponakan dari saudara sekandung, ada nenek dari ibu, saudara atau saudari ibu. Di sini ada anak perempuan, ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dan cucu perempuan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya tutup. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, bentuknya segitiga dan dinamakan dengan segitiga warisan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Hasil karya kami namakan adalah Bola-bola planet berdasarkan ahli waris berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Bola-bola apa tadi namanya? Bola warisan. Bola warisan. Oke. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ini adalah kumpulan dari ahli-ahli waris. Di sini ada suami atau istri. Dari suami atau istri di sini ada anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian ada cucu perempuan atau cucu laki-laki. Setelah itu ada ibu. Dari ibu ada saudara atau saudari sekandung, seibu. Kemudian ada nenek dari ibu. Dari ibu ada saudara sekandung, kemudian ada keponakan dari saudara sekandung. Kemudian ada ayah. Dari ayah ada saudara sekandung, ada saudara seayah, ada saudari seayah. Kemudian ada nenek dari ayah dan ada kakek dari ayah. Kemudian ada paman sekandung, kemudian ada sepupu laki-laki dari paman sekandung. Kemudian ada paman seayah, kemudian ada sepupu laki-laki dari paman seayah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertukar warisan. Silakan duduk kelompok 3. Semuanya bagus ya sebutannya. Saya terkesima dengan tema yang kalian ambil dari kelompok 1 tadi ada bola-bola warisan. Kemudian dari kelompok 2 segitiga warisan ya. Kemudian kelompok 3 ada itu luar biasa banget ya. Semoga dengan pembuatan kalian ini, poster kalian ini akan memudahkan kalian untuk kita juga yang melihat posternya mengingat bagian-bagian atau ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 100, ayat 11, ayat 12 dan juga 176. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena materi sudah disampaikan, kalian juga sudah mengerjakan diskusi, studi dan juga membuat poster. Sekarang kita simpulkan apa yang jadi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pemahaman tentang warisan yang memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan dan perencanaan harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Bukan hanya tentang pembagian harta, tetapi juga mencakup aspek keadilan, kesejahteraan.
rumah tangga, dan penjagaan konflik dalam pembagian warisan. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi ya, manfaat dari kita mendapatkan harta warisan itu yang pertama namanya keadilan. Kemudian yang kedua apa? Kesetaraan. Jadi sama, terkecuali hak laki-laki dan perempuan yang beda, dan keharmonisan dalam keluarga. Ini yang terpenting. Oke? Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Asik? Oke, begitu melihat kalian begitu menikmati ya. Kemudian karena semuanya sudah memahami materi, pembelajaran kita juga sudah selesai, dan itu rasa kalian cukup memahami apa yang kita pelajari hari ini. Terbukti lewat materi yang kalian kuasai, lewat lembar kerja yang kalian kumpulkan, dan lewat poster yang kalian bikin. Oke? Karena waktunya habis, pesan ibu tetap cari referensi di Google, di YouTube untuk menambah pengetahuan kalian tentang warisan. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum ibu akhiri, ketua kelas Mujib silakan tutup dulu pembelajaran kita hari ini, Nak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, dan yang terpenting dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu keluar, mungkin kita foto dulu hasil dari buatan kalian. Silakan. Bawa ke depan. Ayo perwakilan kelompok kita foto dulu. Ayo silakan. Oke, nomor 1. Ini tadi apa namanya? Warisan. Kalau ini tadi apa kan? Segitiga warisan. Segitiga warisan. Kalau ini? Pohon warisan. Pohon warisan. Silakan difotokan, minta tolong. Oke.